Shalom saudara-saudara. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita memberikan hati pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, menghantarkan kita pada kegiatan-kegiatan kita satu hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Umat Israel, mereka mengalami suatu peristiwa yang bisa kita katakan sebagai peristiwa yang sangat suram di dalam sejarah mereka sebagai suatu bangsa, di mana mereka ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, lalu kemudian mereka menjadi tawanan, dibawa keluar dari di mana mereka tinggal, di mana selama ini Tuhan memberikan tempat tanah air bagi mereka, tetapi mereka harus meninggalkan kebahagiaan tersebut. Mereka menjadi tawanan, dan bukan hanya sebagai tawanan, tetapi mereka juga akhirnya diperbudak. Semua hal ini bisa terjadi sesungguhnya telah dinubuatkan bahwa karena kedegilan, karena ketidaktaatan umat Israel kepada Allah, maka mereka harus dihukum. Hukuman itu adalah dengan mereka ditaklukkan oleh musuh dan mereka juga menjadi bangsa tawanan. Dan pada Yesaya 51 juga kembali kepada bangsa tersebut, bahkan bukan hanya kepada bangsa tersebut, tetapi firman ini mengatakan hai bangsa-bangsa. Artinya seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini terpanggil agar mereka semua mau memasang telinga mereka untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Yang
Dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan-perkataan Tuhan sebelum umat Israel terbuang, ditaklukkan oleh musuh, diperbudak, adalah mengingatkan bangsa tersebut agar tidak jauh dari Tuhan, agar mereka tunduk sebagai bangsa pilihan Tuhan. Namun kenyataannya bangsa ini tidak mau mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui para nabi Tuhan di zaman itu. Mereka menganggap bahwa apa yang diperkatakan oleh nabi-nabi Tuhan tersebut adalah sesuatu yang tidak penting, sehingga mereka selalu menuruti perilaku-perilaku yang tercela di mata Tuhan, sehingga mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka pun menyembah berhala-berhala. Itulah yang menyebabkan umat itu terbuang. Dan umat Israel atau bangsa Israel juga, mereka ini disebut sebagai umat yang tegar tengkuk, umat yang bandel. Kalau Tuhan sangat mengasihi umat tersebut, mereka dituntun ke jalan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Itu artinya bahwa Tuhan akan menyediakan berbagai berkat-berkat kehidupan bagi umat tersebut, bagi bangsa tersebut. Karena perkataan Tuhan itu akan membawa setiap orang yang mau mendengarkannya kepada berkat yang Tuhan akan limpahkan kepada setiap yang mau melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Tetapi pada Yesaya 51 ayat 4 tidak lagi hanya kepada umat Israel, tetapi di sini dikatakan bangsa-bangsa, jamak, tidak tunggal. Hai bangsa-bangsa, hai suku-suku bangsa. Nah, Tuhan mengajak. Itu artinya bahwa seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan ajak untuk mau memasang telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena memang Israel pada awalnya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap bangsa-bangsa. Tetapi saat ini kita boleh mengakui bahwa berkat-berkat itu tidak lagi tertutup hanya untuk umat Israel, tetapi kepada setiap bangsa-bangsa dan termasuk kita di dalamnya. Untuk itu firman ini mengajak kita agar tetap memberikan telinga kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Sering sekali kita mendengar perkataan yang mengatakan seperti ini: masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu artinya pada saat kita mendengarkan orang berbicara, sesungguhnya kita tidak memperhatikannya. Seperti juga ada dikatakannya di dalam kitab Yesaya ya, bahwa umat Israel mereka bertelinga tetapi tidak mendengar, dikatakan. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Dan perkataan yang mengatakan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, ya samalah seperti itu. Dan juga pada masa di zaman teknologi sekarang ini, kita harus mengakui bahwa untuk mendengarkan firman Tuhan kadang-kadang bagi banyak orang itu tidaklah sesuatu yang menarik lagi.
orang lebih cenderung mendengarkan berita-berita gosip, berita-berita hoax. Itu yang mana kita memperolehnya melalui ya misalnya HP, bisa juga dari pembicaraan teman-teman. Kita lebih tertarik untuk mendengarkan itu. Tetapi melalui firman ini kita diingatkan bahwa hal-hal yang seperti itu tidak akan membawa berkat. Berita hoax atau berita fitnah itu tidak membawa berkat. Tetapi justru hal-hal seperti itu akan membawa kerugian bagi kita. Bahkan mungkin akan membawa kutuk bagi orang-orang yang mempercayainya. Tetapi orang yang dengan tekun mendengarkan firman Tuhan, memberikan hatinya untuk perkataan-perkataan Tuhan, dan memberikan waktunya untuk pengajaran-pengajaran Tuhan, hal tersebut akan membawa berkat. Itulah sebabnya dikatakan, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut juga sebagai anak-anak terang. Yang kita suka adalah hal-hal yang terang. Tidak kemunafikan, tidak hidup yang penuh sandiwara, tetapi yang terang, yang jelas. Demikianlah firman Tuhan. Dia akan membawa terang bagi kita. Dia akan membawa cahaya bagi kita. Dia akan membawa kebahagiaan bagi kita. Jadi firman ini mengajak kita semua, saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada hari ini, berikanlah telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan membawa terang bagi kita. Jangan lalaikan itu. Jangan mendengar firman Tuhan seperti hanya masuk keluar telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Tetapi masuk dari telinga lalu diam di dalam hati. Dan juga Yakobus menyapa jemaat juga pada masanya. Dia juga mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 19, dia katakan juga, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi mari kita berikan saudara-saudara telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena itu akan membawa berkat bagi kita dan itu akan membawa terang bagi kita, sehingga pada waktu kita berjalan kita akan dilindungi dan kita akan berjalan dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hantarkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Karena Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami tetap mau memberikan telinga kami akan suara Tuhan, agar kami tidak melalaikan hal itu. Karena dengan memberikan telinga kami untuk mendengarkan perkataan Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi kami, terang bagi hidup kami. Untuk itu, biarlah kiranya Roh Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami memberikan hati kami, pikiran kami untuk dituntun oleh suara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di lain waktu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.